Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Boleh ya on cam semua? Baik, Kak. Suara saya jelas nggak ya? Sangat jelas, Jelas, Kak. Kak. Jelas, Kak. Harus Diana udah senang banget ya karena ini terakhir ya. Maaf, Kak. Ada kakaknya. Siapa tadi yang bilang ada kakaknya? Siapa tadi? Coba tadi. Saya. Udah bahagia ya. Supaya cepat-cepat lepas dari beban gitu ya. Maaf, Kak. Ya, satu ya. Masih ada praktikum Al-Quran ya, suram. Oke. Masih ada praktikum lainnya, tapi kan terbebas dari PISDAS ya. Praktikumnya. Oke. Ini udah lengkap ya? Kak, boleh minta izin, Kakak? Nggak boleh. Kenapa, Romlah? Mau ganti device, Kak. Oh iya, silahkan. Baik, Kak. Cepat balik ya, nanti nggak balik-balik lagi dia. Oke. Mau tungguin Romlah dulu kak ini? Atau mau mulai duluan? Udah ya. Tungguin Romlah dulu, Kak. Tungguin aja dulu. Ya, Romlah udah balik? Sudah, Kak. Oke, Romlah nggak bisa on cam? Oh, udah bisa. Bisa, Kak. Oke. Pasang jilbab dulu ya tadi ya? Oke. Kita mulai aja ya. Berdoa dulu sebelum kita mulai briefing kita pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Kita udah kata cukup untuk berdoa. Selamat malam semuanya, apa kabar nih? Udah selesai sholat kan ya? Iya, Kak, sudah. Iya, Kak, udah. Baik, Kak. Oke. Semoga kalian semangat ya, soalnya ini kan terakhir ya. Masih semangat ya? Masih, Kak, penutup. Pandu masih semangat, Pandu? Ini nge-game kali Pandu nih ya? Semangat ya, oke. Gini. Sebelumnya saya mau tahu dulu nama, NIM, domisili, sama nama panggilan. Oke, saya. Silahkan, tapi NIM-nya NIM awal, NIM akhir aja. Ya, siapa nih? Perkenalan nih. Saya dulu ya, berarti ya. Oh, kan nggak mau ya. Udah, saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yosefiana Aboseko. Biasanya dipanggil Yos. Saya domisilinya Tenggarong, Kutai Kartanegara. Saya dulu SMA Negeri 1 Tenggarong. Kalau kalian ketemu saya di offline gitu ya, atau dunia nyata atau dunia maya, itu tegur-tegur sapa aja ya. Bukan dunia lain ya, dunia nyata, dunia maya gitu ya. Oke. Ya. Oke. Siapa nih? Perkenalan dulu nih. Saya, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Pandu B. Putra, NIM 0867, domisil dari Balikpapan. Itu ya, Kak. Mau panggilan Pandu. Pandu. Oke, Pandu 0867 ya? Iya, Kak. Oke, dulu SMA atau SMK? SMK, Kak. SMK mana? Kartika. Oke, thank you. Next. Saya, Kak. Oke. Saya Rehanaldi, NIM 0870, asal sekolah SMA 2 Balikpapan, panggilannya Rehan, Kak. Terima kasih. Oke. Rehan. Thank you, Rehan. Kak. Oke, next. Saya, Kak. Perkenalkan, Kak, nama saya Rifki Noval Fadilan, NIM 0874, asal Balikpapan, alumni SMA Swasta Patra Dharma Balikpapan, panggilan saya Nopal, Kak. Terima kasih. Oke. Nopal, oh itu ya, nama tengahnya ya, Nopal ya. Oke, thank you, Nopal. Next. Saya, Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizka Elizabeth Tambungan, NIM 0872,
Domisili Kutai Kartanegara, panggilannya Ripka, Kak. Oke, Ripka dulu SMA. SMA atau SMK? SMA, Kak, SMA Negeri 3 Tenggarong. Oh, SMA Negeri 3 ya. Berarti sama siapa ya? Saya kenal Nafra, Christina gitu ya? Iya, Kak. Iya. Oke. Tinggal di mana? Di Kutai Kartanegara kan? Saya tinggalnya di Luajanan, Kak. Oh lah, di Lojanan. Oh iya, soalnya di situ asrama ya? Iya, Kak. Oke. Saya biasanya kalau lomba apa-apa itu kadang-kadang LDBI sama LCC itu ya, di SMA 3 kalau finalnya. Soalnya luas. Oke. Thank you, Ripka. Next. Iya, Kak. Saya Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Romla dengan NIM 0876, domisili di Balikpapan, asal sekolah SMA Negeri 3 Balikpapan. Oke. Panggilannya Lala. Kalau panggil Romlah aja, boleh nggak? Boleh. Kenapa namanya Romlah di Meet? Nggak tahu Kak, dari ITK kayak gitu Kak. Saya mau ganti tapi takut nanti. Oke. Double ya, Romlah. Oke. Thank you, Romlah. Kalau saya ingat panggil Lala, kalau saya lupa ya panggil Romlah aja ya. Oke. Ada lagi? Saya Kak. Baik, perkenalkan nama saya Rusdiana, NIM 0878, asal sekolah SMK Negeri 6 Balikpapan, bisa dipanggil Rusdi, Kak. Rusdiana. Ini yang paling semangat nih ya, udah terakhir ya soalnya. Oke. Oke, gini ya teman-teman ya. Saya mau mungkin minta pendapat kalian dulu selama briefing kemarin, kan udah lewat ya 6 modul ya. Mungkin capek, munyak, lelah, ngeluh-ngeluh tapi tetap dikerjain juga gitu ya. Saya mau minta pendapat dari satu cewek, satu cowok, suka dukanya deh selama 6 modul kemarin. Permisi Kak, saya belum perkenalan Kak. Oh, belum? Kenapa nggak bilang? Halo, kocaknya. Iya Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NIM 1513, biasa dipanggil Lia. Saya dari domisilinya di Bontang Kak. Asal sekolah saya dulu SMA Negeri 1 Bontang. Oke. Ini biasanya nih anak-anak Bontang nih, siap Bontang ya. Kalau setiap ketemu anak Bontang tuh, siap Bontang. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Kenapa anak Bontang kayak gitu ya. Oh iya, kamu 13 ini apa? Arsitektur Kak. Arsitektur ya, yang baru ya. Udah kamu sendiri prodinya, baru saya lupa lagi ya. Nggak apa-apa. Atau mungkin sekalian Alia. Iya Kak. Sorry tadi ya, koneksi saya terputus. Dipanggilnya siapa? Alia atau Nur? Lia Kak. Alia. Iya. Alia aja ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke. Siapa nih yang mau sharing ke saya pengalamannya kemarin? Ini nggak bakal ngurangin nilai ya? Siapa nih? Saya nggak? Saya aja nggak? Pertama. Oke, Rifki. Saya Nopal NIM 0874. Kalau pengalamannya dari 6 modul, kakak-kakaknya lebih seru sih Kak daripada yang semester kemarin. Itu ada yang resek kakaknya, ada yang jutek. Ya, kalau yang di semester 2 ini baik-baik kakaknya. Terus yang bikin stres itu satu modul Kak, sama kayak di semester 1 RSP. Nah, itu banyak banget. Iya. Ya, terus Panjang kita ya itu ya RSP ya? terus briefingnya juga telat Kak, jadi bikin stres tapi ya dikerjain ya. Ya, walaupun Stres, ngeluh-ngeluh tetap dikerjain ya. ngeluh dengan profesionalitas, tetap dikerjain. Apalagi ya? Ya pokoknya lebih seru lah Kak daripada semester kemarin. Terus juga kita tetap kompak, kalau misalnya ada yang belum tahu ditanya ke temennya pasti dijawab gitu Kak. Ya jawab sebisanya kita lah Kak, gitu Kak. Menurut saya gitu Kak, terima kasih. Oke, thank you Rifki Naufal. Ya, walaupun kadang-kadang kita ngeluh banget ya, aduh capek banget ini, apalagi RSP itu sebenarnya
ngulang-ngulang aja nggak sih ya? Angka-angkanya itu aja sebenarnya. Maksudnya langkah-langkahnya itu aja, tapi diulang-ulang terus, jadi munyek gitu. Mana harus kurang-kurang ini, ribet ya pokoknya. Tapi tetap ribet-ribet, ngeluh-ngeluh dijalani juga ya. Oke, profesional. Thank you, Dev. Ya, ada lagi nggak nih yang mau bagi? Saya Kak. Oh, oke, Pandu. Kalau dari saya selama 6 bulan ini tuh kebanyakan dukanya sih Kak. Ya, Ya kalau dari saya pribadi jam tidur jadi kurang gitu. Apalagi kayak Nopal bilang itu kayak briefingnya terlambat itu kan, wah itu bikin kita, belum lagi kita ngerjain tugas yang lain Kak, kalkulus itu mingguan Kak tugasnya. Ya, kalau dari saya kurang suka aja Kak sama praktikum ini. Terima kasih Kak. oke, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Setiap orang-orang mandangnya beda-beda gitu. Mungkin nanti si Pandu ini kayaknya sahib sama Rifki, bisa ambil pengalaman benefitnya ya, manfaatnya dari si Rifki ya. Rifki tolong di-share ya, aura positif gitu ke Pandu, biar nggak netting gitu ya. Oh, siap. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you. Jadi gini ya, saya ada lagi nggak? Atau ada lagi? Ceweknya mungkin? Saya Kak. Oke. Ini yang paling cepat. Ya. Saya Rizdiana NIM 0878. Kalau yang saya rasakan selama praktikum fisika umum 2 ini Kak, ya sama sih, banyak suka sama dukanya. Terus kadang ada juga modul yang saya nggak ngerti gitu, biar sudah briefing tapi saya ada masih yang miss gitu caranya gimana. Terus kayak apa ya, sama itu kalau briefing kalau telat, kalau kami dari semester 1 itu kita nge-briefing itu nggak pernah di hari Sabtu atau Minggu gitu Kak, pasti di Jumat, Kamis. Nah pas kemarin tuh ada di hari Sabtu, itu agak apa ya, kalang kabut juga, sudah hari Sabtu kan, berapa hari lagi udah deadline, jadi kayak agak kalang kabut juga di situ. Terus lumayan panjang juga lagi gitu. Sih Kak. Oke. Selebihnya asik aja. Apa, kakak-kakaknya juga udah melakukan hal yang terbaik lah buat kita ngerjain praktikum ini. Asik Bisa Kak. aja, Rizdiana. Oke. Atau ada lagi yang menyampaikan? Si Pandu ini mirip kayak teman saya di elektro ya. Tapi beda ternyata mukanya. Oke. Saya nggak ada ngajar elektro sih ya. PWK katanya PWK. Ada lagi atau udah? Udah kali ya? Mungkin terwakili ya? Ya Kak, langsung mulai aja Kak. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi saya tuh pengennya nanti kalian tuh jawab aja, coba aja gitu ya. Walaupun jawaban kalian tuh salah, walaupun jawaban kalian tuh sebenarnya kurang tepat atau nggak sesuai teori, Kak ini cuma sesuai logika saya, Kak ini cuma ya lewat aja sih di pemikiran saya, boleh nggak saya jawab? Boleh ya, boleh banget. Nah, saya tuh nggak berharap kalian tuh harus jawabnya benar 100%, harus sesuai teori 100%. Kak harusnya gini, tapi kata-katanya gini, diubah dikit, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Misalnya gini, si Romlah udah jawab, tapi si Raihan mau jawab lagi. Boleh, Kak, tapi jawaban saya sama nih kayak si Ripka. Nggak apa-apa, coba aja lagi gitu ya. Sekecil apapun usaha kalian, coba aja gitu lah. Sekecil apapun itu saya akan hargai, saya akan apresiasi. Jadi Suaranya oke, suara saya kedengaran nggak ya? Sudah terdengar, Kak? Oke, tadi tethering saya mati tadi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang penting kalian usaha aja. Dengar nggak ya? Halo? Kedengaran, Kak. Oke, yang penting kalian usaha aja ya. Pokoknya coba aja gitu. Apapun itu, sekecil apapun itu, saya akan kasih poin gitu.
bagi yang mau berusaha. Oke? Mungkin kalian juga nggak asing ya dengar katanya Albert Einstein, kalau 1% itu bakat, 99% itu usaha. Gitu. Jadi saya berharap kalian berusaha gitu. Nggak usah baca nyontek Google atau apa ya, tapi coba aja jawab. Walaupun salah, nanti saya bantu gitu. Teman-teman bantu. Oke, saling backup aja teman-teman ya. Oke, kita sama-sama belajar supaya nanti lebih diingat gitu. Oke, bisa ya? Oke, saya langsung mulai aja ya. Untuk TP, siapa yang menjawab nomor pertama? Oh iya, bentar. Saya tanya lu. Pandu udah belajar? Udah. Udah. Oke. Noval? Ini barusan aja. Kenapa Sudah, Kak. barusan Di aja? jam 7, Kak. Wah, sudah. Sudah. Oke, Alia? Sudah, Kak. Oke. Terus Diana? Sudah, Kak, tapi belum maksimal banget, Kak. Oke, Romlah? Sudah, Kak. Oke, Ripka? Sudah, Kak. Rehan? Sudah Kak, tapi nggak terlalu gitu. Berlebihan. Oke, mungkin ada yang belajar full, ada yang belajar kurang lebih gitu ya. Gini, untuk TP ini saya pengen kejujuran dari teman-teman. Saya mau tahu teman-teman dapat jawaban dari mana, ya. Jangan sampai saya lihat dari, jangan sampai saya tahu kalian nyontek itu dari mana gitu ya. Atau saya lihat yang sama, saya akan autokan 0 gitu, tanpa konfirmasi ke kalian. Jadi kalian kasih tahu saya, kalian dapat jawaban dari mana, atau belajar sama siapa, gitu ya. Atau nyontek kopas punya siapa. Oke. Mungkin ada ya, mungkin nyadar dia kopinya siapa. Oke, ada yang mau klarifikasi? Izin Kak, saya itu TP diajarin sama teman saya Kak, teman seprodi. Oke, tapi paham ya? Atau belum paham? Lumayan sih Kak, dikit-dikit. Oke. Itu dari Rehan, dari yang lain? Sama, Saya, Kak. Romlah. Ya. Romlah belajar dari teman saya juga, Kak. Tapi kerjain sendiri nggak? Kerjaan sendiri, cuman Masa? nanya kayak, ini kayak mana gitu Oke. caranya. Oke, thank you Romlah. Ada lagi? Ya, Kak. Saya, Kak. Ya, siapa Saya duluan? terus Diana sama aja sih, Kak, kayak Romla gitu, Kak. Saya kayak kalau misalkan ada yang ragu, saya tanya ini kayak gimana. Begitu, Kak. Sepenuhnya saya lihat soal sama rumusnya sendiri, Kak. Oke. Ini kalau ada yang lihat Google kasih tau saya, soalnya saya tuh nggak asing lagi loh. Nomor 1 apalagi? Saya, Kak. Ya, Ripka. Kalau saya Google sama YouTube, Kak. Kalau nomor 2 YouTube. Oke. Nice. Oke, ada lagi? Saya, Kak, Saya, nomor Kak. satunya, Siapa? Duluan aja, Kak. Oke, nomor satunya saya lihat dari referensi internet, Kak. Nomor 2, minta tolong anak kapal ya. Minta tolong anak Nomor 2 kapal. dan 3. Iya, minta tolong ngajarin. Tapi kamu paham nggak? Atau belajar bareng gitu? Atau? Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih, Kak. Bentar ya. Oke, ada yang mau klarifikasi lagi? Saya Kak, klarifikasi. Nomor 1 lihat Google. Nomor 2 lihat teman seprodi. Terima kasih. Sorry. Jaringan saya terputus, ulangi dong. Nomor 1 ambil referensi dari Google, bisa dibilang lihat dari Google. Nomor 2 lihat dari teman, soalnya nggak paham kan, nggak ngerti kan. Oke, kalau boleh tahu temannya siapa? Siapa kayak?
Teman di luar prodi Kak. Anak sipil. Pandu tadi ya? Iya Kak. Yakin di luar prodi? Halo, selesai kedengar nggak? Dengar Kak? Beneran di luar prodi? Dalam prodi, satu prodi. Ya, satu prodi kan kamu kan? Ngaku kan berarti kan? Dari siapa? Dari Rehan Kak. Raihan. Oke, gimana? Rehan dia ada belajar sama kamu nggak? Dikit-dikit Kak, saya nanya-nanya juga, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Cuman nggak paham, itu bikin saya bingung. Tapi ya, Pandu ya, jawaban Pandu ini sama persis kayak punya Rifki. Kalau nomor 1 saya ambil dari Kak, dari Google. Nomor apa yang keluar dari situ saya tulis. Oke, coba saya cek lagi ya, nomor 2 ya. Nah, kalau nomor 2 tuh saya tanya-tanya, tapi sama Pak. Saya cuma nanya aja ini dari mana udah. Ya, jangan panik ya, santai ya. Ini panik-panik sedep. Kalau Kenapa? Panik-panik sedep ini. Oke. Mungkin kalau teman-teman bisa, mungkin saya presenting kali ya. Udah kelihatan? Udah? Sudah. Sudah Kak. Oke, saya sudah cek TP kalian ya. Sama polanya? Sama nggak kalau menurut kalian? Sama Pak. Jadi Pandu gimana Pandu? Ilaca apa nih sebenarnya? Saya nanya Rehan Kak. Rehan, gimana Rehan? Klarifikasi dari Rehan. Rehan. Iya Kak. Ya gimana? Kenapa Kak? Ya maksudnya kamu belajarin sama Pandu kah? Kalau belajarin sih enggak Kak. Saya nanya-nanya. Oke lah ya. Oke. Ini ya, sama kan ya polanya ya? Oke, next time kalau Pandu misalnya menyontek gitu ya, kan sama-sama kita ini mahasiswa ya, jadi diamati dulu, ditiru, baru modifikasi gitu ya. Tapi sambil belajar ya. Baik Kak. Biar nggak, ini kan sama persis ya, iya nggak sih teman-teman yang lainnya? Polanya ke samping. Iya nggak? Polanya ke samping, urutannya ke bawah. Gambarnya pun hampir mirip ya. Bawahnya ini sama ini. Ya nggak? Ya Kak. Ya Pandu? Ya Kak. Baik. Oke. Ada ya? Ada lagi yang mau klarifikasi? Saya Kak. Oke. Kalau saya nomor 1-nya dari internet, nomor 2, 3 saya belajar lewat YouTube Kak. Oke, nice. Ada lagi? Atau cukup? Udah semua ya? Atau belum? Gimana, teman-teman? Udah semua? Sudah Kak. Oke, sudah. Oke, gini ya. Teman-teman, nanti kalau seandainya, kita kan mahasiswa ya, kurang lebih juga paham gitu. Mana nyontek, mana enggak. Ini kalau masih di saya gitu. Mungkin kurangnya dikit-dikit. Tapi nanti kalau misalnya di dosen, takutnya nilai kalian bakal konsekuensinya lebih besar gitu. Mengulang takutnya itu. Gitu ya. Jadi saya tuh nggak mau nanti dari kalian ini ada yang mengulang karena hal seperti ini gitu. Oke?
next time lebih diperhatiin lagi. Kalaupun lihat Google, ikutin sama persis, tapi kalian ubah-ubah atau kalian ya modifikasi lah ya. Kalau lihat Google gitu. Paham ya? Gimana teman-teman? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Pandu jangan ya, ngedown ya, gara-gara saya tegur ya. Enggak, Kak. Kaget aja. Enggak, Kak. Enggak salah lagi. Ya, Pandu ya. Oke. Semoga apa ya? Pokoknya lebih modifikasi aja ya Pandu ya, oke? Soalnya beberapa praktikan saya juga kayak gini kok saya perlakukannya. Penting jujur gitu, terus ya mau berusaha. Cuma kasih saran, yang penting nanti modifikasi lagi kalau kalian dapat jawaban dari internet atau dari teman kalian. Oke? Bentuknya jangan sama persis ya. Oke? Oke, nanti Rifki sama sini ya. Jangan, bercanda ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dasar teori. Jawab aja, coba aja. Apa, kalaupun terbelit-belit juga nggak apa-apa. Yang penting coba, yang penting berusaha. Oke, yang pertama arus listrik. Siapa yang mau jawab? Saya, Kak. Saya, Kak. Terus Diana. NIM 0878. Arus listrik itu adalah laju aliran listrik yang melalui satu titik ke titik lainnya. Itu yang saya tahu, Kak. Terima kasih. Oke. Bentar dulu ya. Saya tadi... Ya, Pandu. Lanjut dulu kakaknya. Takut lagi Pandu. Oke, jadi saya lupa tadi. Saya kan mau habis tanya TP tadi tuh mau dengar jawaban dari kalian. Nomor 1 siapa yang mau jawab, 2 siapa jawab, 3 siapa jawab. Yang nomor 2 tolong di-presenting, dijelasin ke temannya supaya paham. Tapi nggak usah terlalu detail, garis besarnya aja. Ada yang mau jawab nomor 1? Gimana? Ada yang mau jawab nomor 1 nggak? Ada nggak yang mau jawab nomor 1? Izin bertanya, Kak. Iya. Kalau nomor 1 presenting juga, Kak? Apa aja? Maaf, Kak, nggak kedengaran. Kedengeran nggak nih? Iya, sudah terdengar, Kak. Ya, jawab aja, nggak usah di-present. Iya, saya izin menjawab ya, Kak. Oke. Kalau nomor 1, pengertian dari rangkaian delta merupakan rangkaian yang terdiri dari 3 fase dan di dalamnya terdiri dari 3 bagian yang sama. Rangkaian ini berbentuk segitiga dengan ujung-ujungnya bersambung sebagai garis atau line dan tanpa sambungan netral, Kak. Oke, thank you. Ripka, ada lagi yang mau coba jawab? Saya, Kak. Nomor 2? Nomor 1. Kamu mau coba nomor 1? Boleh? Iya, Kak. Ya, Jadi boleh. rangkaian delta itu sebuah rangkaian yang membentuk hubungan delta atau segitiga di mana ujung-ujungnya tersambung sebagai garis tanpa sambungan netral. Di dalamnya terdiri dari 3 unit atau 3 bagian yang sama. Oke. Thank you, Romlah. Ya, Kak. Nomor 2, siapa yang mau presenting? Saya, Kak. Saya, Kak. Oke, siapa nih? Saya, Kak. Oke. Saya, Kak. Lia. Oh, Lia ya. Kok mau nanti aku. Terus Diana, NIM 0878, izin presenting ya, Kak. Oke. Kak. Sudah terlihat, Kak? Sudah. Baik. Di nomor 2 ini soalnya tentukan nilai hambatan
pengganti rangkaian berikut. Jadi di sini saya gambar rangkaiannya dulu sesuai dengan soal tugas pendahuluan. Nah, di sini diketahui R1-nya itu sama dengan 2 ohm, R2-nya sama dengan 4 ohm, R3-nya sama dengan 1,5 ohm, R4-nya sama dengan 1 ohm, R5-nya sama dengan 2 ohm. Jadi di sini kita mencari nilai RA-nya dulu dengan memakai rumus R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 ditambah R5. Lalu kita masukkan nilai masing-masing ini rumusnya, Kak. Didapatkan hasil 1 ohm. Terus selanjutnya kita mencari nilai RB-nya. Rumusnya R1 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5. Kita masukin lagi nilainya masing-masing, didapatkan hasil 1 per 2 ohm. Selanjutnya kita mencari RC dengan rumus R2 dikali R5 per R1 tambah R2 ditambah R5. Setelah itu kita masukkan nilainya masing-masing dan mendapatkan hasil 1 ohm. Selanjutnya kita mencari lagi nih RB3-nya. Nah, dengan rumus RB ditambah R3. Nah, kita masukkan nilai RB berapa, R3-nya berapa. Jadi didapatkan hasil 2 ohm. Selanjutnya ada kita mencari RC4-nya dengan menggunakan rumus RC ditambah R4 sama dengan RC-nya nilainya 1 ohm ditambah R4-nya nilainya 1 ohm. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2 ohm. Terus di sini, di bawahnya sini, kita mencari, di sini ada rumus 1 per RB3 C4 sama dengan 1 per RB3 ditambah 1 per RC4. Kita masukkan nilainya. 1 per 2 ditambah 1 per 2 itu jadi sama dengan 1. Jadi nilai RB3 C4-nya sama dengan 1 ohm. Nah, setelah itu kita mendapatkan mencari nilai R totalnya. R totalnya itu menggunakan rumus RA ditambah RB3 C4. Kita masukkan nilainya, didapatkan hasil 2 ohm. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, jangan stop dulu ya. Jangan stop dulu ya. Oke. Saya mau tanya ke Rusdiana. Ini berarti 1 per RBC. Untuk cari RB3C4, berarti tinggal dijumlahkan ya? Setengah tambah setengah gitu ya? Gitu caranya? Dari pemahaman saya sih gitu, Kak. Jadi kayak, ini kan saat RB3-nya kan nilainya 2. Lalu RC4-nya ini juga nilainya 2. Jadi saya masukin aja nilainya 1 per 2 ditambah 1 per 2 gitu aja. Dari pemahaman saya gitu, Kak. Oke. Ya, nggak masalah. Ada yang mau coba bukan klarifikasi, cuma apa ya? Pendapat gitu. Ada nggak? Dari yang lain? Cara cari RB3C4 itu yang benar gimana? Itu rangkaian paralel nggak ya? Ya nggak sih? Iya, Kak. Itu paralel, makanya digitukan. Gimana? Izin menjawab, Kak. Itu Ya. kan dia, Kak, rangkaiannya itu dibikin rangkaian pengganti dulu, baru dari dicari RA, RB, RC ini kan penggantinya. Jadi RB sama RC4 itu kan dia Kak, dijadikan paralel karena dia paralel. Jadi R totalnya itu kan dia RA ini jadinya serinya ditambah RB sama RC. RB3 sama C4 ini karena mau dijadikan seri, jadi cari dulu, Kak. Ini diparalelin dulu, Kak, baru jadi seri. Iya. Itu saya tahu. Oh iya. Maksud saya yang 1 per 2 plus 1 per 2 itu langsung dijumlahkan aja gitu caranya. Enggak, Kak. Itu nanti jadinya 2 per 2. Jadinya 1, Kak. Maksudnya, Kak? Iya ya, gitu ya. Oh, iya. Dibalik gitu ya. Sebenarnya itu kan dibalik, teman-teman ya. Cuma karena di bawahnya sama-sama 2, di atasnya juga 2. Karena dibalik 2 per 2 tetap sama, jadi 1 hasilnya. Kalau paralel itu untuk menghilangkan pernya, itu dibalik. Dibalik Ya, yang bener, bawah Kak. jadi atas. Bener nggak ya? Bener ya? Bener. Iya. Oke, gitu ya. Lupa, Pak. Paralel harus Iya. dibalik dulu ya, Kak. Karena ini Belum kebetulan sebenarnya. setengah tambah setengah gitu. Jadi 1. Mungkin teman-teman salah fokus itu. Soalnya praktikan saya beberapa
praktikan saya dari kelompok-kelompok lain itu ada kesalahan atau kekeliruan di sini juga, bagian sini juga. Langsung dijumlahkan. Nanti takutnya nanti pas di kalian perhitungan itu kalian tetap jumlahkan langsung gitu. Hasilnya bakal beda. Ya, oke? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Jadi Oke, saya thank you. stop sharing, Kak. Ya. Baik, Thank you Diana. Terus Diana. Iya, saya apresiasi juga untuk TP nomor 2, Nur Alia, Ripka, Raihan, Romlah. Nah, itu punya kalian rapi banget ya. Nomor 2, jelas itu step-stepnya. Nanti kalian bisa, yang lainnya bisa contoh itu untuk perhitungan nanti. Oke? Oke. Nomor 3, nggak usah di-presenting deh. Jawab aja. Dikit aja kan itu. Jangan Kak, nanti Kakak tanya lagi saya bingung. Enggak. Ya, coba-coba. Nomor 3 siapa nih? Izin jawab, Kak. Oke. Saya, Kak. Nomor 3 itu, Kak, pakai rumus I sama dengan V per R total. Karena R totalnya itu yang kita cari dari kan di soalnya itu, Kak, di R5 R-nya itu 2 kan, Kak. Jadi R totalnya itu saya pakai 2 karena rangkaian dari nomor 2 itu, Kak, kan R totalnya udah dicari, dapatnya 2. Jadi V per R total 20 dibagi 2, jadi dapatnya 10 ampere, Kak. Oke, thank you. Saya satu pertanyaannya, misalnya hambatannya 2 ohm, arusnya 10 ohm, berapa tegangannya? Tegangannya, kok hambatannya 2 ohm, 10 berarti 20, Kak. Iya, kan saya balik-balik aja ya, teman-teman ya. Tegangannya 20, kalau teman-teman lihat soalnya. Oke, itu aja ya. Berarti paham ya maksudnya. Oke, kita lihat aja ke arus listrik. Tadi si Pandu mau jawab ya? Ya, Kak. Oke. Nggak perlu baca teman-teman ya, coba aja. Arus listrik tuh kalau menurut saya laju aliran listrik, Kak. Itu aja. Itu sudah langsung to the point, Kak. Oke. Next, siapa mau coba? Thank you, Pandu. Saya, Kak. Raihan belum lah ya. ini menurut saya aja ya, Kak. Mm-mm. Kalau menurut saya arus listrik itu laju aliran listrik yang melewati suatu titik. Itu saja yang saya tahu, Kak. Oke, boleh. Terima kasih. Romlah. Saya Romla dengan NIM 0876, tapi sama kayak Rehan, Kak. Jadi arus listrik itu disebut juga listrik dinamis, adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik. Itu aja, Kak, yang saya tahu. Oke. Ada lagi? Saya, Kak. Kak, Ya. izin menambahkan, Kak, kalau arus listrik itu terjadi karena adanya beda potensial atau tegangan, Kak. Oke. Thank you, Ripka. Ada lagi? Saya, Kak. Nopal 0874, arus listrik adalah sebuah arus yang mengalir dari satu titik ke titik lain pada sebuah sirkuit, Kak. Iya, menurut saya itu, Kak. Oke, saya ganti pertanyaannya. Thank you, Ripki. Mengalir dari mana ke mana ya? Titik mana ke titik mana? Potensial apa ke potensial yang kayak mana? Dari satu titik ke titik lainnya, dari potensial ke potensialnya apa itu? Potensial arus positif negatif. Oke, boleh. Coba aja. Thank you, Ripki. Ada yang mau coba lagi? Novel ya. Ini saya ibaratkan sebagai sungai ya, sungai. Air itu mengalir dari mana ke mana sih? Dari yang Atas ke bawah, Kak. potensialnya tinggi ke rendah, Kak. Oke, Rehan tadi. Siapa tadi? Rehan. Terus Diana ya. Nur Gimana Alia. Rehan? Siapa tadi? Apa, Kak? Alia? Iya, Kak. Oh, Lia Alia. sama Rehan, Kak. Iya. Dan sampai lupa nama ya, nanti saya takutnya salah-salah nih.
Gimana tuh maksudnya? Dari atas ke bawah? Gimana tuh? Dari tinggi terus ke rendah gitu, Kak. Oke, benar ya. Benar kata Rehan ya, dari titik tinggi, titik rendah gitu. Karena adanya beda potensial. Saya simpulkannya, arus listrik itu arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dalam satuan waktu, gitu ya. Dalam satu rangkaian gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau diibaratkan sebagai sungai kan, sungai dari atas ke bawah ya ngalirnya. Nggak dari bawah ke atas kan ya. Kecuali dipengaruhi gaya. Oke? Oke. Lanjut, hukum Om. Saya Kak. Oke. Saya Resdiana NIM 0878 izin menjawab. Hukum Om yang saya ketahui itu adalah besar arus listrik yang melalui sebuah besar arus listrik yang berbanding lurus dengan tegangan. Iya, Kak. Oke, thank you. Ada lagi? Saya, Kak, Oke. Rehan baru Rika. kalau menurut saya hukum Ohm itu hubungan antara arus listrik atau tegangan nggak? Dan tegangan Kak. Sengaja. Oke. Rehan nggak sebut nama NIM ya, saya nggak kasih nilai ya. Oh, iya maaf Kak. Nggak, bercanda. Next time jangan disebut gitu ya. Oke, Ripka. Saya Rika NIM 0872. Jadi hukum Ohm itu adalah hukum yang menyatakan bahwa besar arus listrik itu berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan, Kak. Oke. Saya ganti pertanyaannya. Kalau arus listrik, kalau tegangannya besar, arus listriknya? Siapa mau jawab? Saya Kak. Oke. Sama Kak. Rika NIM 0872. Kalau tegangannya besar, arus listriknya besar juga, Kak. Oke. Kalau hambatannya besar, apa yang terjadi sama arusnya? Kecil, Kak, karena berbanding terbalik. Oke. Ada yang mau coba lagi? Simpulkan. Ada? Siapa? Nur Alia NIM 1513. Jadi Kak, kesimpulannya dari hukum Ohm ini, kuat arus berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung di setiap rangkaiannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Oke, thank you. Ada yang mau jawab lagi atau udah di hukum Om? Udah ya. Resistor? Oh, resistor nggak? Izin menjawab nggak? Resistor menurut saya merupakan suatu benda yang dapat menghambat aliran listrik, kan? Iya, itu menurut saya. Oke, thank you. Siapa lagi? Saya Kak. Oke, Romo berpandu ya. Saya Rona dengan NIM 0876. Jadi resistor itu disebut juga hambatan. Dia memiliki menghambat serta mengatur arus listrik di suatu rangkaian. Oke, boleh. Pandu? Saya Kak Pandu Bayu NIM 0867. Jadi resistor itu komponen untuk mengatur aliran listrik sama arus listrik, Kak. Oke, boleh. Ada lagi? Saya Kak Rika. Ya. Rika NIM 0872. Jadi resistor itu bahan elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik dalam suatu rangkaian, Kak. Oke. Saya ganti pertanyaannya. Apa bedanya resistor sama resistansi? Izin menjawab, Kak. Oke. Rika NIM 0872. Kalau resistor itu bahannya, Kak, bendanya. Sedangkan resistansi itu nilai dari resistor, Kak. Oke, boleh. Ada yang mau coba jawab lagi? Dicoba aja. Perbedaan resistansi sama resistor? Udah? Si Ripka aja yang jawab. Saya Kak. Oke, Alia. Saya
Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NIM 1513. Saya juga sependapat sama Ripka, Kak. Menurut saya resistor itu alatnya, kalau resistansi itu nilai dari resistornya, Kak. Oke. Saya bantu ya. Lebih jelasnya, resistor itu komponen elektronika. Dan restansi itu kemampuan dia dalam sebagai resistor untuk menghambat itu sebesar apa. Itu restansinya. Ya, teman-teman ya. Oke. Warna di gelang resistor itu fungsinya apa? Warna di gelang resistor fungsinya apa? Izin menjawab, Kak. Saya Nur Alia, NIM 1513. Fungsi gelangnya itu, Kak, gelangnya kan, Kak, gelang warnanya. Iya. Itu supaya kita tahu berapa nilai resistansinya, Kak. Oke. Itu teman-teman ada yang hafal nggak? Enggak. Hitam, coklat, beige, binium, terakhirnya warna tidak ada warna. Itu mudah sebenarnya dihafal ya. 1, 0, ungu 8, gitu ya. Oke. Nanti mungkin kalian bakal tanya sih tentang resistor gini. Toleransi, ada yang tahu? Toleransi. Harusnya ini di modul-modulan sudah diajarkan ya, tapi belum ya? Belum dapat? Toleransi dari resistor, udah pernah diajarin belum? Sama Pernah denger aja Kak, lupa. Pernah dengar, Lupa ingat. Atlet yang lain belum ada nyinggung-nyinggung ini? Belum ada sih, Kak. Oke. Padahal banyak ya yang pakai resistor ya. Jadi tahu nggak fungsi toleransi dari resistor? Dari namanya aja deh, toleransi. Toleransi kayak keringanan gitu menurut saya sih. Nggak apa-apa, coba aja. Thank you, Noval. Ada yang mau coba lagi? Kak. Ya. Diana NIM 0878. Kalau menurut saya itu kayak digunakan kalau misalkan kita salah salah membaca warna dari nilai dari resistornya, Kak. Mungkin kayak gitu. Oke, Rehan, silahkan. Ada lagi yang mau coba? Toleransi? Saya, Kak, izin menjawab. Ripka NIM 0872. Seingat saya waktu kelas, toleransi itu perubahan nilai resistansi kalau nggak salah. Oke, bisa. Ada lagi? Atau cukup? Cukup ya? Yang hubungi saya tadi siapa ya? Yang hubungi saya? Rehan, Kak. Oh, Rehan yang hubungi saya. Oh ya, Rehan kuis ya. Gimana? Satu deh prokan. Pas sama toleransi? Pas? Mau jawab? Kak, ini toleransi dalam artian Resistor. Oh. Toleransi resistor. Bukan toleransi begini ya, toleransi apa gitu ya, lain ya. Tapi nyangkut kok, teman-teman, bisa dianalogikan gitu. Ayo coba lagi. Itu cukup? Cukup. Oke, Diana udah nyerah. Oke. Jadi toleransi teman-teman gini. Dengerin ya. Nanti saya tanya balik nih. Jadi misalnya gini, saya punya saya punya resistor 1000 ohm. 1000 ohm. Warna gelangnya udah nih. Yang terakhir itu warnanya emas. Warna emas itu 5%. Teman-teman kalau lihat di Google, warna gelang atau teman-teman udah baca, itu 5%. 5% itu artinya 0,05, iya nggak? 5% 0,05 ya, benar ya? Jadi 1000 dikurang 0,05, itu nilai minimumnya. 1000 ditambah 0,05, itu nilai maksimumnya. Jadi resistor itu, kalau toleransinya 5%, nilai minimumnya dikurang 0,05, nilai maksimumnya ditambah 0,05. Jadi dia ada di interval antara itu nilainya, nggak pas 1000 ohm. Dia nggak pas di 1000 ohm. Tapi dia bisa lebih 0,05, bisa kurang 0,05 di antara itu. Paham? Pandu gini. Oke, ada yang mau coba jelasin satu orang? Penangkapan tadi. Saya, Kak. Oke. Mau coba. Tapi ini yang saya dengar, yang saya tangkap dari yang Kakak ngomong, yang Kakak jelaskan ya, Kak. Diana NIM 0878. Jadi kayak fungsinya itu istilahnya kayak nilainya itu nggak bisa, ada yang
maksudnya tuh tadi, aduh bentar dulu Kak. Jadi kan tadi maksud kakaknya kalau misalkan nilai minimum itu kan dikurang 0,05 itu Kak. Kalau misalkan nilai maksimumnya itu ditambah 0,05. Nah itu kayak nilainya itu tidak pas dengan nilai 1000-nya itu kan Kak. Jadi jadi maksudnya tuh kayak nilainya tidak sesuai sama yang diminta atau yang dinilai itu Kak. Iya. Jadi nggak pas 1000 ohm, tapi dia bisa 1000 ohm. Tapi dia bisa kebetulan 1000 ohm. Tapi dia bisa lebih, bisa kurang gitu. Jadi nggak, kalau dapat 1000 ohm, tapi nggak mutlak langsung dapat 1000 ohm. Bisa jadi dia lebih dikit, kurang dikit. Kalau misalnya toleransinya warna silver kayak itu, 1%, berarti 0,01. Tergantung toleransi itu warnanya beda-beda teman. Jadi dikurang 0,01 kalau misalnya warnanya silver gitu. Dikurang 0,01 itu nilai minimumnya, ditambah 0,01 itu nilai maksimumnya. Tapi tadi yang saya contohkan itu warna emas 5%. Gitu ya. Ada yang mau coba lagi? Jelasin? Pandu mungkin? Nggak paham Kak. Terlalu cepat. Oh iya. Tunggu aja ya kalau terlalu cepat ya. Teman-teman lain paham nggak? Atau sama juga nggak paham? Saya Kak Romla dengan NIM 0876. Jadi tadi yang maksudnya kakak itu kan misalnya yang emas itu nilainya 0,05. Jadi 1000 dikurang 0,5 itu hasilnya nilai minimum. Sedangkan kalau 0,5 1000 ditambah 0,05 itu hasilnya maksimum. Jadi nilai-nilai yang dicari ini belum mutlak nyampe 1000 gitu Kak. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit, nggak nyampe mutlak 1000, tapi bisa 1000. Kayak nggak langsung 1000 gitu nah Kak. Iya. Gitu. Oke. Jadi saya jelasin satu kali lagi ya. 1000. Nilai minimumnya dikurang 0,05. Nilai maksimumnya ditambah 0,05. Ini toleransi warna emas ya. Di warna gelang terakhir itu toleransinya. Jadi 1000 dikurang 0,05 itu nilai minimumnya. 1000 ditambah 0,05 itu nilai maksimumnya. Nanti kalau di komponen asli, dia itu tuh bakal nggak mutlak di 1000. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi satu aja, bisa 1000 ohm, bisa 1000 lebih 0,05, bisa 1000 kurang 0,05, gitu ya. Di antara itu, teman-teman. Oke, Pandu, gimana Pandu? Dari ekspresinya udah mencerminkan ya. Saya nggak perlu dengar lagi jawaban berarti ya. Oke. Nanti kalau si Pandu, gimana Pandu? Kasih pendapat. Ya Kak. Gimana? Gimana apanya Kak? Toleransi. Nanti saya pelajarin lagi Kak. Kak, saya boleh Kakak. Kayak mungkin sama miripnya sama contoh Kakak, mungkin ya Kak, kan toleransi. Saya Diana 0878. Kalau maksudnya itu bisa kayak gini Kakak. Kayak misalkan kita kan biasa ngadain praktikum itu kan ada nilai simulasi sama nilai perhitungan. Nah, nilai simulasi sama nilai perhitungan itu karena kita kalau kan kita membandingkan simulasi sama perhitungan itu sama atau ada bedanya sedikit. Nah, kalau misalkan ada beda sedikit itu nggak apa-apa. Jadi tertoleransi. Begitu Kak. Iya, itu kalau misalnya praktikum asli ya, teman-teman ya. Resistornya itu kadang-kadang lebih, kalau di simulasi itu kadang-kadang apa ya, dibilang sudah sempurna gitu simulasi gitu ya. Iya gitu ya. Nanti kalau teman-teman dibantu Pandunya ya. Biar dia nggak pusing sendiri ya, di backup ya. Ini Pandu benar-benar mirip kayak teman saya elektro ya. Kelakuannya, cara ngomongnya. ada double juga. Pandu tadi dari mana Pandu? Hah? Dari mana domisilinya? Balikpapan Kak. Oh, saya kira Bontang. Teman saya Bontang kayak gitu, mirip. Oke. Jangan-jangan kamu saudaraan ya? Oke deh, saya lanjut aja deh ya. Lewat aja resistor ya. Nanti Pandu dengerin lagi ya. Iya. Iya Kak, nanti nonton recordnya aja. Iya, beneran ya? Awas nggak nonton ya. Rangkaian delta? Apa? Rangkaian delta? Saya Kak. Oke, nice. Pandu Bayu, M0867. Jadi tadi sore saya lihat internet nyari-nyari pengertiannya rangkaian delta. Tapi itu dia gabung jadi star delta gitu Kak. Jadi kalau
rangkaian delta itu dia sebagai waktu dari star menjadi delta, Kak. Jadi star itu sebagai penyetabil arus listrik yang sangat besar di awal, Kak. Baru arus listrik sangat besar itu nanti diubah ke waktu, dan ya itu, Kak, pengubah waktu loh, Kak, dari arus listrik. Oke, thank you Pandu. Ada lagi? Saya Kak, Lagi? Nopal 0874. Kalau apa tadi soalnya Kak? Rangkaian delta. Butuh di-trigger dulu Kak? Rangkaian delta. Oh ya, rangkaian delta itu merupakan, kalau saya baca tadi, merupakan starter device yang dapat berfungsi mengurangi lonjakan arus yang tinggi atau inrush current. Iya, itu Kak. Menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Rifki Naufal. Ada lagi? Saya Kak. Oke, Rehan. Nama saya Reynaldi, NIM 0870. Kalau menurut saya rangkaian delta itu fungsinya untuk memotong atau memangkas daya listrik yang berlebihan, Kak. Oke. Ya, terima kasih. Boleh. Selanjutnya ke rangkaian star. Rangkaian star. Saya, Kak. Oke. Pandu Bayu 0867. Ya. Jadi rangkaian star itu ya tadi yang saya jelaskan, Kak, dia digunakan di awal pas arus listrik yang sangat besar itu distabilkan, Kak. Jadi ibaratnya dia itu kayak penyetabil arus listrik itu, Kak, sebelum disalurkan ke rangkaian delta, Kak. Gitu. Oke, thank you Pandu. Ada lagi? Rangkaian star? Dari bentuknya deh. Saya Kak izin menjawab. Oke, Rika. Rangkaian 0872, jadi rangkaian star itu rangkaian yang berbentuk bintang, Kak, dengan ujung-ujungnya yang terpisah. Oke, thank you Rika. Saya ganti pertanyaannya. Apa perbedaan rangkaian star dengan delta? Perbedaannya? Apa nih perbedaannya? Saya Kak Rika. Oke. Izin menjawab, Rika NIM 0872, perbedaan antara rangkaian delta sama rangkaian star. Kalau rangkaian delta itu dia berbentuk segitiga dengan ujung-ujungnya saling bersambung, Kak, berbentuk garis gitu, saling bersambung. Kalau rangkaian star itu dia berbentuk bintang, terus ujung-ujungnya terpisah, Kak, nggak nyatu. Oke. Boleh, Rika, thank you. Ada lagi? Jangan sampai ini Ripka aja nih nilai tinggi banget di briefing ini. Briefing saya kasih nilai tinggi ya. Jadi usahain maksimalin dulu gitu. Coba aja gitu. Saya, Kak. Oke, Alia. Kalau rangkaian star itu, Kak, dia yang untuk dayanya kecil. Kalau yang delta untuk yang dayanya besar, Kak. Oke, boleh, benar. Ada lagi? Cukup? Titik netral itu apa ya? Tahu nggak? Di TP kalian juga ada singgung titik netral. Dimarahin ya adeknya. Ya, Pandu. Apa tadi? Enggak. Tadi apa, Kak? Pertanyaan. Titik netral, Bang. Menurut saya titik netral itu titik di mana tidak ada aliran listrik yang lewat gitu. Iya gitu, Kak. Oke, boleh. Ada yang mau coba lagi? Delta punya titik netral nggak? Rangkaian delta punya titik netral nggak? Izin menjawab, Kak. Iya. Saya Nur Alia, NIM 1513. Kayaknya nggak ada, Kak. Soalnya di TP saya tanpa sambungan netral. Oke. Rangkaian star punya nggak? Kayaknya punya, Kak. Oh, ya. Lihat lagi ya. Oke, punya. Berarti apa bedanya?
dari bentuknya aja deh. Dari bentuknya terus kalian hubungkan titik netral tadi. Apa nyambung nggak sih? Ada nyambung nggak sih titik netral? Titik netral. Rangkaian star punya, rangkaian delta nggak punya. Apa ya? Kayaknya izin menjawab Kak. Iya. Kayaknya yang star nggak punya titik netral itu karena dia bercabang Kak. Kalau yang delta kan dia segitiga nyambung. Oke, gitu kan. Benar ya? Jadi gini, rangkaian delta itu kan bentuknya segitiga gini, teman-teman ya? Enggak. Dia saling tersambung nih. Gitu ya. Dia ada titik netralnya, sedangkan star tadi bentuknya kayak Y kan? Ada titik tengahnya. Nanti titik tengahnya ini titik netral. Perhubungan ini, sambungan ini, muatannya tuh netral gitu ya. Kayak atom juga ya, titik tengahnya intinya netral kan ya? Ya, titik tengahnya itu netral. Nah, itu yang disebut kenapa rangkaian star itu ada titik netralnya, sedangkan delta tuh nggak punya, karena dia bentuknya kayak gini. Oke? Dan tersambung. Oke, fungsi rangkaian star delta? Jangan tegang-tegang ya. Biasa aja. Fungsi rangkaian star delta? Untuk apa? Di TP kalian ada juga sih. Kayak Kak, Lihat. Oke, Ramah. fungsi dari rangkaian star delta itu untuk mengurangi arus, Kak. Untuk Mengurangi apa? mengurangi lonjakan arus. Oke, benar. Ada lagi? Mau coba? Saya ke Rusdiana NIM 0878. Sama seperti Romlah, dia mengurangi arus yang berlebihan ke atau yang besar. Jadi dia fungsinya untuk mengurangi arus yang berlebihan. Oke. Lalu fungsinya untuk kehidupan sehari-hari apa ya? Diterapkan di apa ya? Rangkaian star delta. Izin jawab Kak. Ya, Pandu. Kalau Pandu NIM 0867, kalau menurut saya kan di penjelasannya itu menstabilkan arus listrik yang besar ya di awal. Kalau menurut saya itu di power gitu Kak, di MCB rumah Kak. Oke. Yang listrik yang dihasilkan dari pusat listrik itu kan sangat besar Kak. Untuk disalurkan ke kayak kita mau nyalurkan listrik MCB ke lampu itu kan pasti ada pengurangan gitu Kak, pengurangan tegangan gitu Kak. Kayak itu mungkin trafo ya, trafo step up, step down gitu ya. Iya Kak. Oh gitu, oke. Itu ada hubungannya juga saya pelajari di arsitektur di sekolah Kak. Ngeri. Oke. Ada yang mau coba lagi? Contoh lainnya. Lonjakan arus, starting. Berhubungan sama apa ya starting? Kakak izin menjawab. Ya. Dengan NIM 0872. Ingat saya kemarin saya baca itu pada starter motor Kak. Starter motor. Oke, udah? Udah. Oke, thank you. Jadi saya bantu ya. Tadi sebenarnya udah dijelasin sama Pandu ya, di sebelumnya di pengertian rangkaian star delta. Itu nanti dia kalau di fungsinya di motor 3 fase gitu ya. Kalau kita starting mengurangi lonjakan arus ya tadi teman-teman ya. Mengurangi lonjakan arus. Jadi pas di starting motornya nggak kayak kaget gitu. Lonjakan arusnya kecil. Jadi dia masuk dulu ke rangkaian star. Rangkaian star, baru ada timernya, ada waktunya. Nanti kalau sudah stabil, dia ke rangkaian delta yang perputaran lebih besar. Gitu ya. Itu untuk ya kayak misalkan apa ya? Jadi nggak jumping gitu loh motornya ya, gara-gara starting gitu ya. Harusnya langsung besar, tapi kecil dulu lewat start. Perputaran ada timernya, stabil baru ke delta. Gitu ya fungsinya rangkaian star delta. Makanya tadi yang teman-teman bilang tadi kayak Pandu bilang, saya carinya di Google tuh Kak, start, tapi nanti dia langsung berhubungan sama delta tuh, kan ya. Pasti ketemu terus rangkaian star delta, star delta. Kita bingung nih mana yang star, mana yang delta gitu ya. Saya dulu soalnya gitu juga bingung gitu. Oke, thank you. Kita lanjut aja ke galvanometer. Saya Kak. Oke. Rusdiana NIM 0878. Menurut saya galvanometer ini kayak alat untuk mengukur adanya rangkaian listrik, adanya arus listrik di sebuah rangkaian listrik Kak. Terima kasih. Oke. Lagi? Izin menjawab Kak. Oke, Pandu.
Pandu Bayu NIM 0867. Jadi galvanometer kalau yang saya searching di Google yaitu digunakan untuk mengukur arus listrik dalam sebuah rangkaian, Kak. Sebenarnya sama aja sih intinya sama jawaban tadi. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Oke, Pandu, ada lagi? Saya, Kak. Oke. Perkenalkan, saya Nur Alia, NIM 1513. Menurut saya galvanometer itu, Kak, alat untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil, Kak. Oke, boleh. Apa perbedaan, udah ya? Udah, thank you, Nur Alia. Apa perbedaan ampermeter sama galvanometer? Sama-sama mengukur arus, tapi apa bedanya? Mohon maaf, Kak, bisa diulangin, Kak? Perbedaan ampermeter sama galvanometer. Sama-sama tuh mengukur arus, tapi apa bedanya? Kalau saya izin menjawab, Kak. Oke. Siapa nih? Pandu baru Ripka ya? Pandu Bayu NIM 0867. Kalau perbedaannya, kalau ampermeter itu untuk mengukur tegangan listrik itu di anunya, Kak. Ya. Pokoknya di aliran listrik itu, Kak. Tapi kalau galvanometer itu di sebuah rangkaian gitu, Kak. Oke. Saya bantu benerin dikit ya. Tadi kami bilang di tegangan listrik, di arus listrik ya, arus listrik, ampere meter Ya, Kak. ampere. Satuan arus apa? Ampere, Kak. Kayak ampere ya. Satuan tegangan apa? Volt. Oke, Volt. jadi iya, volt ya. Jadi kalau ukur arus ya ampere meter ukur arusnya. Untuk mengukur tegangan voltmeter gitu ya. Tapi saya balik lagi nih, apa bedanya galvanometer sama ampermeter? Sama-sama mengukur arus, sama-sama mengukur rangkaian juga kok. Saya Kak izin menjawab. Saya izin menjawab, Kak. Oke. Kok jadi kayak rapper ya? Siapa nih? Saya Kak Ripka NIM 0872. Jadi perbedaan galvanometer sama ampermeter itu, kalau galvanometer itu dia mengukur atau mendeteksi keberadaan sebuah arus listrik dalam rangkaian, Kak. Sedangkan kalau ampermeter itu dia mengukur besar atau kuat arus listrik, Kak. Oke. Sama-sama mengukur arus ya. Tapi apa bedanya nih? Kalau galvanometer tuh dia keberadaannya, Kak, ada arusnya atau enggak. Jadi kalau arusnya kecil itu bisa dideteksi ada atau enggak, Kak. Nah, benar ya. Ya, gitu ya. Gitu. Udah? Udah, Kak. Oke, satu lagi. Yang lebih simpelnya aja. Saya, Kak. Oke. Krisdiani NIM 0878. Kalau menurut saya galvanometer itu dia kayak sama yang dibilangin Ripka, dia kayak mengukur adanya aliran listrik atau enggak. Dia kayak misalkan kalau ada aliran listriknya itu nilai tanda plus gitu, Kak. Kalau enggak ada itu min. Oke. Kalau ampermeter itu dia besar arusnya, Kak. Nilai besar arusnya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini ya. Galvanometer sama ampermeter. Kalau galvanometer itu dia bisa mendeteksi lebih kecil lagi. Misalnya gini, mengukur arusnya, tapi 0,0 sekian gitu. Kalau di galvanometer terdeteksi, tapi kalau di ampermeter enggak gitu. Dia sangat peka, gitu ya. Jadi gini, saya tanya lagi. Jadi menurut kalian sensitivitasnya lebih tinggi mana? Galvanometer atau ampermeter? Izin menjawab, Kak. Izin menjawab, Kak. Oke. Siapa nih? Pandu Bayu. Pandu. Pandu Bayu NIM 0867. Tadi seperti kakak sebutkan, kalau galvanometer itu kan dia mencari tegangannya yang lebih kecil lagi, kan. Kalau menurut saya arusnya lebih kecil lagi. Berarti menurut saya bisa disimpulkan itu kayaknya lebih sensitif galvanometer, kan. Oke. Terus Diana mau jawab? Sama sih, Kak, kayak dia aja galvanometer itu dia bisa kayak mendeteksi bahkan yang arusnya itu kecil gitu, Kak. Jadi dia lebih sensitif begitu, Kak. Benar ya yang dikatakan. Ya. Sedangkan ampermeter sendiri
di arus yang nilainya kecil tidak bisa mendeteksi ya, itu aja. Oke. Jadi lebih peka ya, misalnya apa ya, kayak sensi gitu loh ya, si galvanometer nih. Kalau ada arus dikit, kayak orang sensi gimana sih, kalau sensi dikit marah gitu ya. Nah, si galvanometer lah ini nih yang lebih sensitivitasnya lebih tinggi, lebih peka gitu. Kalau ada arus kecil dia mendeteksi mudah. Yang dipakai untuk mendeteksi arus yang kecil banget itu galvanometer, itulah fungsinya. Oke, kalau ampermeter mungkin 0, misalnya deteksi teman-teman ya. Tapi kalau di galvanometer tertulis tuh lebih kecil lagi, ada arusnya gitu ya. Oke, paham? Gimana? Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar, Kak. Oke, jelas ya? Izin bertanya, Kak. Iya ya. Maaf. Ya, kenapa? Izin bertanya. Hmm. Itu galvanometer kalau di dalam kehidupan sehari-hari biasanya dia digunakan gimana, Kak, biasanya? Kalau di industri gitu, Kak. Nah, ini misalnya teman-teman praktikum nggak di Watson ya. Ini kan cari nilai hambatan yang kecil gitu ya. Itu menggunakan galvanometer untuk mengukur arus kecilnya. Nah, kan rangkaian jembatan Watson ini kita gunakan terbuat dari rangkaian star delta ya. Ya enggak? Halo? Iya, Kak. Kedengaran jelas nggak ya? Jelas, Kak. Nah, jadi itu kan digunakan untuk apa? Motor karena untuk mengurangi ini saya baru join lagi ya. Tadi sampai Iya, Kak, terputus tadi. ya ampun, saya udah ngomong panjang-panjang tadi ternyata keluar. Dan sampai mana tadi saya ngomong? Di motor gitu, Kak, tadi. Ya, jadi kan ini kan kita galvanometer digunakan untuk mengukur arus yang kecil kan ya. Kalau kalian lihat modelnya dia di tengah-tengah gitu kan ya, untuk mengukur di jembatan Watson. Jembatan Watson ini apa? Jembatan Watson kan dari rangkaian star delta, ya enggak ya? Iya enggak? Nah, star delta tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengurangi lonjakan arus pada saat starting motor. Bisa dibayangkan fungsinya untuk apa? Gimana? Gimana? Jadi, galvanometer ini kan kita gunakan dalam rangkaian star delta ya. Jembatan Watson ini. Jembatan Watson kan dari rangkaian star delta ya. Ya enggak? Nah, galvanometer kan untuk mengukur arus yang kecil. Benar? Nah, Benar, Kak. oke, jadi fungsi rangkaian star delta tadi apa? Untuk mengurangi lonjakan arus pada saat starting motor. Gitu ya, koreksi kalau saya salah. Nah, jadi dia galvanometer ini bisa dibayangkan nggak digunakan untuk apa? Ini untuk mengukur arus yang kecil, teman-teman. Kalaupun di kehidupan sehari-hari, galvanometer ini untuk mengukur arus kecil gitu, arus yang kecil. Sesuai fungsi tadi. Paham nggak ya? Paham sampai sini, Kak. Oke. Jelas nggak nih? Beneran nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Ya, Pandu ya, ketawa-tawa ya. Saya curiga jadinya ya. Hati Pandu ya ketawa-tawa ya, nanti takutnya. Saya nanya, saya harus paham lah, Kak. Oh ya, mantap. Kalau saya nanya, kamu harus paham juga berarti. Jembatan Watson, ada yang mau jawab? Saya, Kak. Saya, Oke. Kak, izin menjawab. Dulu Pandu. Pandu Bayu NIM 0867.
Ya, kalau saya tahu jembatan Weston itu jembatan khusus dalam dalam elektronik, Kak. Baca kah? Baca kah? Baca dikit. Oke, ada yang mau coba lagi? Ini menurut kita loh. Ya. Jadi jembatan Whetstone itu dia digunakan untuk mencari nilai ketelitian dalam mengukur suatu ukuran listrik, Kak. Oke, ada lagi yang mau coba? Cukup? Penemu jembatan Whetstone? Saya, Kak. Oke, Romla. Saya Romla dengan NIM 0876. Penemu jembatan itu Samuel Hunter siapa? Christie. Nah, ya, Muhammad Kristi ya. Oke, cukup. Siapa yang mempopulerkan? Bentar Kak, saya searching dulu Kak. Sabar Kak. Saya, Kak. Saya. Oke. Saya Romla dengan NIM 0876. Sir Charles. Apakah belakangnya Kak? Panjang. Apa Yang itu? saya tahu yang mempopulerkan ini alat ukur jembatan Watson ini Sir Charles apa gitu Kak? Whetstone. Lupa. Oh, Watson. Iya, saya tanya ya Whetstone. Iya, soalnya kan di mana-mana itu yang penemunya itu pasti ada namanya itu Kak di belakangnya gitu. Iya, gitu ya. Hukum Ohm juga gitu ya. Iya, ada. Iya, benar-benar. Oke, dah ya. Harusnya kalian tahu semua, tapi ya sudah terwakili ya. Langsung aja deh masuk ke LKM kita. Tujuan yang pertama, siapa mau jawab? Ya, Kak. Oke. Nopal 0874, tujuan adalah untuk memahami prinsip jembatan Wentworth menggunakan simulasi. Oke. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Saya Kak Rika. NIM 0872, tujuan yang kedua itu mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone, Kak. Oke, nice. Langkah kerja, ada yang mau jawab? Satu orang dua deh. Sambung-sambungan gitu. Saya, Kak. Oke, siapa yang mau duluan? Terus Diana. Diana NIM 08. Saya pakai bahasa sendiri ya, nggak apa-apa ya? Iya, boleh banget. Saya untuk pertama itu kita membuka aplikasinya dulu kan Kak, softwarenya yaitu software pad, dan di situ kita setelah membukanya kita membuat rangkaian seperti gambar yang ada di modul. Setelah itu kita mengubah nilai hambatannya masing-masing dan hambatan dalamnya diberi nilai 0. Oke. 2 aja kan Kak? Iya, 2 aja. Lanjut siapa? Saya Kak. Ya, Pandu udah buka tadi ya modulnya ya. Iya, soalnya kamu kan off cam ya. Saya kan tahu kalau buka lain itu pasti off cam. Ya, Pandu boleh. Jangan bilang nggak hafal. Nah, buka lagi dia. Lupa Kak. Ya udah, coba sudah. Nilai hambatan R1, R2, R3 dan sebagainya. Nah, habis itu lupa Kak. Satu itu aja Kak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada usahanya ya. Walaupun ngerepek juga ya hitungannya ya. Oke. Boleh lanjut. Lanjutin yang Pandu tadi. Kemudian Nopal 60874, kemudian tulis nilai dari hambatan, kemudian hitung nilai perhitungan nggak? Oke. Lanjut. Saya Kak. Oke, Rehan. Selanjutnya foto perhitungan. Itu Kak. Habis itu lakukan sebanyak 3-6 kali Kak. Oke. Thank you. Lanjut. Saya Kak. Kak. Ya,
Ya, saya Nur Alia, NIM 1513. Jadi habis screenshot itu, Kak. Habis screenshot, tadi Rehan sudah bilang Kakak yang bandingkan nilai perhitungan sama yang simulasi, Kak. Belum ya, belum ya. Belum kayaknya. Mm. Yaitu kita bandingkan nilai hasil perhitungan sama simulasi. Baru itu, Kak, dibisakan kalau nilai resistansinya itu beragam, Kak, untuk dapat perhitungan yang rumit. Pakai nilai Oke. misalnya kayak desimal gitu. Oke. Udah habis. Ya. Oke, jangan lupa ya pastikan tadi mungkin si Pandu tadi yang nge-skip tadi ya. R1, R2, R3, R4, R5 jangan sampai nilainya sama. Oke? Ya. Baik, Kak. Iya, Pandu ya. Oke deh. Kalian udah lihat LKM belum? Sudah, Kak. Oke, Sudah. ada yang mau tanyakan Udah, nggak? Kak. Ada yang mau tanyakan nggak? Pengisiannya. Coba sambil mungkin ada yang udah mempersiapkan atau udah coba ngerangkai. Coba presenting terus kasih tunjuk saya. Ini dapat poin plus kok yang presenting. Mohon izin, Kak. Ya. Ini presenting rangkaiannya, Kak. Presenting rangkaiannya. Siapa terus Diana mau coba? Diana, Iya. NIM 08. Izin presentingnya, Kak. Aduh. Sekalian tolong diubah ya nilai hambatan 1 sampai 5-nya sama tegangannya itu sesuai modul nomor 2. Biar kita lihat bener nggak ya 10 ampere jawabannya. Bisa ya? Tapi teman-teman bantu aja kalau harus dia lupa Baik, Kak. angka-angkanya. Oke, coba aja. Bentar ya. Maka apakah sudah terlihat? Guys, sudah terlihat ya, guys? Belum. Belum. Udah. Nah, udah. Maaf, Kak. Ya, punya diubah saya ya. jelek. Diubah ya anunya. Nggak apa-apa. Diubah ya. Nilainya. Teman-teman dibantu ya. Tadi R1-nya berapa, R2-nya berapa, sampai tegangannya berapa. Baik, ini kita pastikan dulu nih hambatan dalamnya 0. Terus ubah tegangannya. Saya lupa, Kak, berapa nilainya? 20 volt terus. 20 ya? Iya. Untuk R1-nya ini kayak gimana ya, Kak? Nentuin R1. Oh, R1, R2, R3, R4, R5 gini ya, Kak? Iya. Ini R1-nya berapa? Maaf, Kak, saya lupa, Kak. 2 ohm terus. 2 ya? Iya. R2-nya 4. oke. Oh iya. 1 kayaknya. 1,5. Mana? Satu. Iya, 1. Ini 2 ya? Iya. Wih, cepatnya. Oh. Segini, Kak? Nah, ya benar ya. Berarti tadi yang kita hitung benar ya. 10 ampere ya. Ini nggak masalah 9,9. 99. Jadi kan kok ya, Kak? dibulatkan aja. Iya benar. Praktikan saya kemarin ada kok yang dapatnya pas 10. Ada juga yang dapatnya 9,98. Jadi nggak masalah. Oke? Kayak gini ya. Masalah. Oh ya. Coba ditampilkan nilainya. Lihatkan nilai. Oke. Jadi gini teman-teman. Teman-teman kalau lihat kolom LKM-nya, pengisian LKM-nya itu kan ada ya. Setiap resistor itu beda-beda. Sampai 5 kali perulangan. Udah lihat? Sebentar, Kak. Saya lihat dulu. Oke. Ini saya sudah print. Iya, benar. Gimana? Apa? Oke. Jadi untuk di kolom pertama, dengerin ya, di kolom pertama, ini saya mau sesuai NIM kalian.
Ada yang mau Nilai saya contohkan satu? Satu orang mau saya contohkan? Siapa nih? Saya Kak, Oke, Romlah. 0876. Romlah 08, 20, 10, 76 berarti ya? Iya Kak. R1-nya Romlah itu 8, R2-nya 20, R3-nya 10, R4-nya 7, R5-nya 6. Paham? Paham Kak? Oke. R1-nya 8. R2-nya Iya. berapa tadi Kak? 20. R3 Oh, 10, R3-nya 10, R4 7, R4-nya 7, R5-nya 6. R5-nya 6. Oh, ya Kak. Kasih Kak. Oke. Izin bertanya Kak. Jadi nilai rangkai R1 sampai R5-nya ini di setiap perhitungan sama Kak? Maksud saya di setiap perulangan Kak? Enggak, beda-beda. Nanti yang kolom kedua sampai terakhir itu random aja terserah kalian, tapi harus beda. Beda setiap Baik. orang, beda juga angkanya, oke? Baik Kak. Oke, ada yang masih contohkan lagi atau masih bingung? Cukup jelas Kak. Oke. Pandu, paham nggak Pandu? Oke, paham ya. Ada yang Rehan paham nggak Rehan? Paham, Kak. Oke. Tapi mungkin nanti ini Rehan belum belum R5-mu berapa jadi Rehan? 7. Ya Kak, 70. Tahu Kak, Kamu- gimana Kak? Siapa? Kan belakang linjan Kak. Nah, itu kan. Maksudnya di cross check lagi ya supaya nggak bingung nanti. 08, 20, 10, 70 ya Rehan ya. Kalau 0 Iya, Kak. kamu ketambahkan aja 3. Oke. Nanti kalau ada yang sama lagi tambahkan 3 lagi. Gitu ya. Kalau yang punya nilai sama. Tapi saya rasa cuma Rehan aja ya yang beda nih. Paham ya? Jelas ya? Itu di kolom pertama aja, di kolom kedua sampai terakhir itu random aja. Ada yang bertanya lagi? Udah cukup jelas ya? Cukup jelas Kak. Oke, boleh di stop presenting? Salah. Gini. Saya punya satu pertanyaan lagi. Yang terakhir. Nggak terakhir juga ya, tapi saya presenting dulu. Masih semangat nggak sih ini? Ngantuk nggak? Kenapa? Enggak, lanjut. Ya, dengar kok saya sebenarnya. Oke. Ini udah jelas sebenarnya ya. Silahkan kalian jawab masing-masing. Kasih tahu saya, kalian Jonathan Watson ini yang mana? Dari Rifki Novel, Jonathan Watson yang mana? B. Oke. Terus Diana? Iya Kak. Yang mana? Jonathan Watson? Yang B Kak. Oke. Rehan? Yang B juga, Kak. Oke. Romlah? Yang B Kak. Ripka? B, Kak. Alia? B sama C, Kak. Oke, B sama C. Pandu? Ngikut Pandu, ngikut Alia. Kreatif dong Pandu, jawab sendiri. Oke. Awalnya C. Oke. Jawaban kalian sebenarnya benar ya, tapi kurang tepat gitu. Karena A ini juga, B juga, C juga. Ini tiga-tiganya di Jonathan Watson loh. Ada yang tahu kenapa? Saya bantu aja ya. Biar cepat. Oke. Ini teman-teman ya. Kelihatan nggak masih? Masih. Satu. Giliran tanya masih apa nggak, jawab dia. Giliran pertanyaan susah-susah di kolom. Ya, ini 2. Ini 1. Ini 2. Ini 1.
Ini 2. Ini tengahnya 5. Ini tengahnya 5 juga. Ini tengahnya 5 juga. Apa yang beda? Ini 3. Ini 3. Ini 3. Ini 4. Ini juga 4. Ya. Walaupun tulisannya nggak jelas, kalian dengar ya? Ini 4. Apa yang beda jadi? Ini sebenarnya written lesson loh. Tapi kenapa? Kenapa? Ya, alasan aja si Pandu ya. Gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau dari saya Kak, mungkin yang B itu gambarnya lebih apa ya? Sesuai sama yang di modul Kak. Nah, ya gitu ya. Tapi teman-teman kalau lihat searching di Google aja deh. Itu gambarnya keluar ini nih semuanya. Karena ini cuma yang membedakan tuh kabelnya teman-teman, polanya aja. Sebenarnya sama kok. Mau kalian melengkungkan kayak gini dulu baru kayak gini, baru resistornya. Yang penting susunan sama ini, 1, 2, 5-nya dihubungkan dengan 1, dihubungkan dengan ini juga ini, dihubungkan juga. 5 di antara 4 dan 2, dia juga 5 di antara 4 dan 2, ya, 4 dan 2 di sini. 5 dihubungkan antara 4 dan 2. Cuma kabelnya aja yang beda. Mau kalian kayak gini dulu kah? Baru balik ke sini lagi resistor baru gini? Sama. Gitu ya. Nanti jangan terkecoh gitu, misalnya dosen kalian tanya, bedanya apa? Gitu ya. Yang penting polanya seperti itu. Yang membedakan aja hanya bentuk rangkaiannya, tapi sama. Komponennya susunnya sama, gitu ya. Oke. Kayak udah 9:30 juga ya. Saya mau tawarkan satu kali ke kalian, dipilih dengan bijak. Kalian mau tugas tambahan apa enggak? Mau enggak? Enggak sih. Saya mau bertanya, Kak. Ya, silakan bertanya. Saya Romla dengan NIM 0876. Kalau misalnya tugas tambahan, nilainya juga ditambah, Kak? Iya dong, masa saya cuma kasih tugas tambahan doang tapi nggak ada nilai tambahannya? Pasti ada nilai tambahannya. Pilihlah dengan bijak ya, saran saya ya. Bentar Kak, saya tanya teman-teman dulu di grup, mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Saran saya pilih dengan bijak aja. Ini modul terakhir kan? Dosen saya sering nih tanya kayak gini, dan disuruh pilih dengan bijak. Bentar Kak, ini Kak, si ini nggak mau, sabar dulu. Mau aja. Bisa ditanya Kak, Nopal 0874 untuk tugas tambahannya boleh di-spill dulu Kak? Apa? Enggak mau. Hai. Oke. Mau apa enggak? Gitu aja. Jangan berat mau lebaran capek ngeresum. Beban lagi resum tuh. Aduh. Udah saya spill kan ya. Muka Pandu sama Rifki memang kayak nggak mau ya. Nolak sekali ya. Bukan ya, banyak itu Kak, ada pelatihan terus belum lagi tugas-tugas yang lain ya. Ya kalau saya. Oke. Sekarang saya pilih dengan bijak. Iya, saya setelah. Kak, izin bertanya Kak. Kalau misalnya yang mau baru nggak mau itu kayak mana Kak? Atau yang mau aja dikasih atau keputusan bersama? Gini deh, ini kan modul terakhir ya. Saya kasih keringanan misalnya nggak mau, boleh nggak ngirimkan, tapi dari sekarang ngomongnya. Jadi saya nggak bakal terima walaupun dia ngeresum nanti. Gimana? Mau nggak? Ini nggak berat sebenarnya cuy, santai aja. Nggak mau kah? Masih dipikirkan Kak. Oke. Saya Romla Kak. Saya mau.
Romlah mau. Saya Ripka, Kak. NIM 0872 juga mau, Kak. Oke, Ripka mau. Saya Rusdiana, NIM 0878. Saya menerima tugas dari kakak, Kak. Oke, Romlah. Romlah, Ripka, Rusdiana. Kak, saya Nur Alia NIM 1513 juga mau, Kak. Oke, Nur Alia mau. Saya Nopal 0874 setuju dengan Lia, Kak. Tidak mau, Kak. Oke, Rifki mau. Makin tersisa muka Pandu Enggak, ya. Kak. Enggak, Kak. Enggak mau. Oh, nggak mau. Iya. Nur Alia mau nggak tadi? Mau, Kak. Oke. Rifki beneran ya? Rifki Napal beneran nggak mau ya? Saya enggak. Kalau nggak mau berarti kamu nggak boleh ngirim. Walaupun nanti kamu di tengah-tengah mau. Maksud Anda boleh ngirim, Kak? Ntar banding dulu saya. Saya lanjut dulu. Siapa lagi nih? Maksud Anda boleh ngirim, Kak? Oh, Pandu ya. Jadi misalnya Pandu bilang sekarang sama saya nggak mau. Nanti kalau Pandu tengah jalan pikir, aku mau resume lah tiba-tiba. Nanti mau kirim. Tapi nggak saya nilai. Karena Pandu di awal bilang nggak mau. Yang bilang mau sekarang mau, enggak, gitu aja. Saya Rehan lagi mau, Kak. Rehan ya? Iya, Kak. Ya, Rehan mau. Berarti ini personal ya, Kak? Iya, ini kan modul terakhir. Biasanya saya perkelompokan gitu sih. Oh, kirain sesuai pemungutan suara gitu, Kak. Kalau banyak yang mau, resume. Kalau saya enggak, Kak. Oke, berarti bener Pandu ya? Sebentar, Kak. Ini siapa? Pandu sama Rifki ya? Kalian TP udah sama, nanti resume mau sama lagi kalau misalnya iya. Oh ya, bahaya. Ayo. Mau enggak? Ya, jujur saya nggak mau, Kak. Oke. Rifki nggak mau? Pandu? Enggak kayaknya, Kak. Oke. Rifki sama Pandu nggak mau ya? Ya, santuy. Fix ya. Ini Rifki sama Pandu nggak mau. Jadi nanti kalaupun ngirim, nggak bakal saya nilai, oke? Jadi nggak usah ngirim ya, berarti nggak usah ngerjakan. Jadi teman-teman, nanti teman-teman yang untuk ngeresum itu bebas aja ngeresumnya. Dasar teorinya, dan itu terserah aja berapa lembar, dan itu kalian buat kayak catatan kalian sendiri. Hiasin aja setelah kalian gitu. Yang penting pakai sumber tetap. Mau sedikit apapun itu, sebanyak apapun itu, yang penting lengkap gitu ya. Yang saya sampaikan di briefing sama tadi saya kasih contoh gambar, itu dimasukkan aja. Pokoknya yang kalian pahami, yang kalian mau tulis, pokoknya intinya resume itu kalian buat untuk kalian sendiri nantinya. Yang buat kalian mau belajar lagi gitu. Ya? Paham ya? Paham? Pandu sama Rifki nggak usah nganggu, kalian kan nggak resume. Enggak, Kak. Meramaikan suasana aja, Kak. Iya. Izin bertanya, Kak. Iya, Rehan. Itu jadi kita itu sesuai yang kita tahu itu aja, Kak? Iya, sesuai kalian tahu aja. Oh, sih, Kak. Sertakan sumber juga ya. Dan ini lumayan loh. Nanti misalnya nilai akhir kalian gitu, misalnya 80 atau 90. Ini maksimal saya kasih nilai 5. Itu langsung saya jumlahkan di akhir. Jadi 95 nilai kalian gitu. Kalau kalian bagus banget gitu ya resumenya. Oke, saya. Ini nggak saya masukkan ke persen, tapi saya langsung jumlahkan ke nilai akhir. Jadi maksimalkan aja di resume karena nilainya lumayan. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah cukup jelas, Kak. Oke. Dihias aja ya sebagus-bagus mungkin. Mungkin kalian kalau saya pernah lihat resumenya Reka, mungkin kalian Reka PWK lain nggak ya? Lain ya? Reka. Itulah kelompok, kelas G dia. Kayaknya. Nah itu resumenya bagus. Nanti kalau kalian mau tanya-tanya kelompok sebelum-sebelumnya juga boleh. Ya. Di resume sepemahaman kalian aja. Yang penting itu catatan untuk kalian sendiri gitu. Paham ya? Jelas ya? Oke. Saya izin bertanya, Kak. Ya, Ripka. Maksudnya sumber itu kayak dari Google atau jurnal gitu, Kakak? Nah, saya harapannya tuh dari buku atau jurnal. Tapi kalian boleh dari YouTube, misalnya nonton dari YouTube. Gitu ya. Jangan dari Friendly gitu. Oh iya, Ya. Kak. Ya. Saya izin bertanya, kalau dari kakak tadi gimana? Misalkan kita pahamnya atau tahunnya pas yang dari briefing ini, Kak? Nah, gini.
nanti kalian sertakan sumber yang kalian ambil utama, misalnya dari buku ya. Baru nanti pakai bahasa Rusdiana sendiri. Gitu ya, pakai bahasa diri sendiri. Nah, itu nggak apa-apa, nggak usah pakai dari saya. Ada lagi? Dimaksimalin aja, ini lumayan loh, soalnya di nilai akhir gitu tambah. Kalau bagus, 5 langsung. Kalau nilai kalian 80, ya 85. Oke? Udah selesai ya. Ada lagi? Ditulis dengan rapi, di-scan-nya rapi. Yang niat gitu ya. Kalau kalian niat kan saya niat juga. Kalian kan tahu ya, misalnya mana yang niat, mana yang enggak. Kalau lihat punya orang gitu ya. Jadi usahakan rapi scan-nya. Jelas gitu. Jangan sampai lupa komponen, misalnya praktikan saya kemarin ada yang lupa kesimpulannya. Itu setiap paragraf-paragraf itu ada poinnya tersendiri. Saya nilai gitu. Jadi usahakan dengan jelas, perhitungan dengan jelas, apa semua dengan jelas gitu ya. Scan-nya. Ada lagi? Izin bertanya Kak, Nopal 0874 berarti screenshotnya 5 Kak ya? Iya, benar. Oke. Sekalian Kak, urutan pengumpulannya Kak, apa aja? Nanti suruh kalian ingatkan Raihan ya. Bersama nih, ingatkan Raihan buat follow up saya. Nanti saya kasih formatnya. Nanti resumenya di komputer saya. Nggak usah nganggu ya Pandu Rifki ya. Nggak resumnya. Oke. Gimana lagi nggak? Cukup? Cukup ya? Sepertinya sudah cukup, Pak. Cukup. Oke, cukup. Nah, ini briefing terakhir ya, teman-teman semangat ya. Semoga nanti kuliahnya lancar. Laporan-laporannya lancar, semuanya sukses. Lulus, nilai IPK-nya tinggi. Nggak malas-malasan lagi. Semangat terus. Jangan copy-copy punya teman ya. Oke? Ya. Oke. Itu aja dari saya. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya. Belum penutup. Wih, boleh Kak. Semangatnya dokumentasi. Penutupan, biasa. Penutupan, oke. Yang kalau ketemu saya di dunia nyata, dunia maya, tegur-tegur siapa ya? Baik, Ya, Kak. Kak. Ya, 1. Senyum ya, biar kalian tuh kayak happy gitu loh praktikum. Ya. 1, 2, 3. Oke, ini kelompok berapa? 6 ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Ingatin Rehan lagi ya untuk follow up saya biar saya kasih formatnya. Oke? Siap, Kak. Oke, udah itu aja dari saya ya. Udah berarti ya. Ini terakhir ya. Semangat ya. Masih ada praktikum-praktikum lagi di prodi kalian masing-masing. Apalagi yang PWK ini sering jalan-jalan ya. Oke, semangat. Sukses terus kuliahnya. Semoga ujian nanti UASnya juga lancar. Semoga berkah lah ya ke depannya ya. Amin, oke. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk menyempatkan waktu. Tetap semangat terus, jaga kesehatan terus. Saya izin live duluan ya. Terima kasih. Ya. Makasih banyak Kak ya. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sehat selalu Kak. Amin. Sehat selalu. Kontak lo, anjing. Record, Cok. Siapa nih yang record, Cok? Stop dulu. Gak tau siapa yang record nih. Oh ya, aku anjir. Stop recording ya. Oh, Cok. Ya. Bisa jelasin lagi Kak yang itu yang pengambilan nilai itu? Pengambilan nilai apa? Yang R1, R2, R3, R4.